Oke, assalamualaikum anak-anak. Kita bakal belajar lagi terkait bab 2. Kita review materi dulu ya. Individu, kelompok, dan hubungan sosial. Di mana individu, dalam konsep manusia, individu sebagai makhluk yang otonom atau berdiri sendiri. Dengan kata lain, individu berasal dari bahasa Latin yakni individuum yang terbagi dari kesatuan kecil. Di mana individu ini merupakan orang yang tunggal ya anak-anak. Jadi individu itu sendirian. Kalau misalkan sudah berdua berarti pasangan. Kalau individu itu berarti dia sendiri. Ada kelompok. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Nah, kelompok ini ketika sudah lebih dari 2 orang ya anak-anak ya. Jadi kelompok ini terhubung lebih dari 2 orang dan kelompok ini dengan berbagai macam salah satunya dengan kalian di lingkungan sekolah. Kalau kalian lagi kelas berapa? Oh, 10 Albiruni, berarti kalian kelompok Albiruni seperti itu. Nah, lanjut, kita bakal bahas terkait hubungan sosial, di mana ketika ada sebuah hubungan timbal balik antar individu saling mempengaruhi satu sama lain atas dasarnya kesadaran saling tolong-menolong didasari oleh interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu manusia satu dengan manusia lainnya anak-anak. Interaksi sosial tidak bisa sendiri. Interaksi sosial harus ada 2 orang atau lebih. Nah, ketika interaksi sosial ini dia membutuhkan orang lain anak-anak dengan cara berkomunikasi, bergaul, bekerja sama dengan manusia lainnya. Nah, sifat dan kontak sosial. Kontak sosial itu ada kontak sosial positif dan negatif. Kalau positif itu mengarah pada kerjasama, sedangkan kalau negatif itu bertentangan atau konflik. Ada kontak sosial primer dan sekunder. Nah, kalau primer itu kita tetap mukanya langsung seperti di kelas. Kalau misalkan sekunder, kita tidak bertatap muka secara langsung seperti itu. Jadi ada perbedaan ya, kalau primer langsung, kalau misalkan sekunder tidak langsung. Nah, komunikasi ini ada beberapa unsurnya anak-anak. Ada komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Ada tokohnya di sini Erving Goffman yang pertama kali mempelopori tentang face-to-face interaction atau interaksi tatap muka. Nah, sedangkan ini pendekatan interaksional, tanggapan, respon, dan rangsangan dari luar, melainkan nilai atau mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan definisi atas situasi. Jadi, gimana sih ketika kita memberikan rangsangan atau memberikan stimulus ke orang lain, kayak pendapat kita seperti apa? Nah, ini pertama kali reaksi ketika kita melihat sesuatu. Nah, ini pertama kali dijabarkan oleh F. Thomas. Nah, di sini anak-anak ada faktor pendorong interaksi sosial. Contohnya salah satu ada imitasi. Kedua remaja menggunakan kostum tokoh imajiner idola mereka. Syaratnya harus dipenuhi dalam beberapa imitasi. Jadi pada dasarnya imitasi adalah tahap meniru ketika kamu meniru sesuatu. Tuh, kayak Harajuku style gitu loh anak-anak. Nah, imitasi itu meniru. Kalian mengikuti idola kalian tapi tidak kalian hanya meniru sebagian saja, kayak gayanya, atau cara ngomongnya, atau pakaiannya. Selanjutnya ada sugesti. Sugesti ini pada dasarnya didasari dari orang tua atau orang-orang yang berwibawa, karismatik, atau memiliki pengaruh kuat terhadap penerima sugesti. Bisa dilihat di sini. Di sini orang tua ya anak-anak nih. Orang tua memberikan pengaruh terhadap anak-anaknya, memberikan gambaran kepada anak-anaknya, memberikan sugesti anak-anaknya, atau memberikan nasihat kepada anak-anaknya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada identifikasi. Di sini adanya pemain satu dengan pemain lainnya, di mana ada proses identifikasi ini dia meniru secara total gayanya, cara bermainnya. Nah, kalau ibu bilang contoh salah satu hal yang bikin kalian tahu adalah manusia Barbie anak-anak, di mana pure semuanya dari atas sampai bawah disesuaikan dengan Barbie. Dari mulai wajah, bentuk badan, rambut, dan sebagainya. Nah, identifikasi ini lebih besar dibandingkan imitasi. Nah, kalau simpati lihat ya anak-anak. Di sini simpati ini merasakan apa yang dialami, dipikirkan dan dirasakan orang lain. Jadi simpati itu ada rasa kasihan anak-anak.
Jadi pada dasarnya simpati itu merupakan rasa kasihan, bukan provider ya. Selanjutnya ada empati. Empati itu dia sudah mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Kalau ibu bilang ketika kita merasa kasihan dan kita menolong orang lain itu namanya empati. Ya, jadi empati itu adalah menolong ya. Gitu. Nah, ada bentuk kerjasama. Ada tugasnya untuk kalian. Kerjasama ini adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ibu bagi dua kelompok, kelompok akhwat dan kelompok ikhwan. Kelompok akhwat di sini membuat artikel bersama terkait pandangan kalian mengenai masa new normal. Oke? Nah, kelompok ikhwan memberikan pendapat kalian mengenai PSBB era 2. Ya, kalian minimal 200 kata. Oke, selamat mengerjakan. Ibu tunggu minggu depan. See you next week anak-anak. Assalamualaikum.